Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat RESTful API dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga menggunakan database MySQL. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menjalankan SAM atau web server. Kita masuk ke dalam directory SAM, lalu kita jalankan di dalam bagian SAM control. Selanjutnya kita jalankan untuk Apache dan MySQL karena kita akan berhubungan dengan database. Tentunya kita akan menggunakan MySQL. Kita running. Nah, setelah berhasil, kita close saja. Lalu kita masuk ke dalam web browser. Saya sudah membuatkan artikelnya di dalam website. Kita coba akses. Nah, di dalam website ini terdapat suatu artikel dengan judul membuat CRUD RESTful API dengan menggunakan PHP dan MySQL lengkap. Nah, di sini sudah terdapat tutorialnya dan ini merupakan implementasi secara langsung. Yang pertama yang akan kita buat yaitu membuat suatu database. Kita akses localhost. Dan kita akan membuat database dengan nama latihan RESTful. Kita coba latihan RESTful API. Kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat suatu tabel dengan nama produk. Untuk membuat tabel sendiri, kita masukkan saja produk atau produk. Untuk jumlah kolomnya ini biarkan saja secara default. Lalu kita kirim. Nah, teman-teman bisa ikuti untuk struktur dari tabel yang akan coba kita buat ini. Yang pertama itu ada ID, nama produk, harga. Kita coba ID, index, yaitu primary, dan kita akan mencentang di bagian AI. Oke. Selanjutnya terdapat nama produk dengan tipe data varchar. Dan untuk lainnya sendiri ini kita isikan saja 255. Untuk harga itu menggunakan integer. Ini kita 30 saja. Dan selanjutnya itu ada tipe produk dan juga stok. Kita coba buat produk dengan varchar. Dan kita akan menambahkan lengthnya 30 dan menambahkan satu field. Kita klik dan kita tambahkan stok dengan integer yaitu 100. Setelah itu kita lakukan save. Untuk struktur dari field yang telah kita buat pada tabel produk itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan data dengan cara manual, yaitu dengan metode insert lewat localhost. Selanjutnya kita isikan data. Untuk ID sendiri itu kita kosongkan karena sudah menggunakan auto increment. Jadi sudah otomatis terisi. Nama produk yaitu ditulis handphone. Salah, kita tulis Samsung untuk contoh. Lalu selanjutnya harga 1.200.000.
Selanjutnya untuk tipenya sendiri itu handphone. Dan stok itu 100. Untuk data yang kedua, kita isikan nama produk dengan Acer dan harga 2.300.000. Untuk tipe produknya yaitu laptop dan stoknya yaitu 10. Lalu kita kirim. Kita sudah mempunyai dua data yang nantinya akan kita coba untuk melakukan CRUD RESTful API. Nah, kita sudah berada di tahap 2. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat suatu folder di dalam htdoc dengan nama RESTful API. Lalu kita buat. Kita akan buat satu nama folder dengan nama belajar RESTful PHP. Lalu kita close saja ini. Lalu kita akan membuka Visual Studio Code. Dan silakan teman-teman jika menggunakan text editor yang lainnya. Di sini ada beberapa project yang sedang saya buka. Kita akan mencoba untuk menambahkan workspace baru saja. Sebentar. Menambahkan workspace. Lalu kita pilih untuk folder yang telah kita buat tadi, yaitu belajar RESTful PHP. Kita add. Yes. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat dua folder. Jika kita lihat, terdapat folder config dan juga produk, di mana nanti config tersebut yang akan berhubungan dengan database. Sedangkan untuk produk itu yang akan menyimpan suatu script yang berhubungan dengan RESTful API. Kita buat untuk dua folder tersebut. Config. Lalu produk. Nah, jika kita scroll ke bawah, itu terdapat struktur yang dimana di dalam folder config itu terdapat file dengan nama koneksi db.php. Dan untuk produk sendiri itu terdapat fungsi CRUD beberapa file. Kita buat koneksi db.php. Oke, kita enter. Lalu kita ikuti untuk semuanya, yaitu API edit. Kita buat API edit.php, API delete .php, lalu tambah tampil all dan by ID. API tambah .php, API tampil all.php, lalu satu lagi API tampil by ID. By ID .php. Kita coba rename terlebih dahulu untuk bagian delete. Hapus.
Nah, kita sudah berhasil untuk membuat strukturnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat suatu script yang dimana script tersebut akan menghubungkan antara script PHP dengan database yang sudah kita buat di dalam PHP MyAdmin. Teman-teman bisa mengunjungi halaman ini yang tentunya linknya sudah saya sertakan di dalam deskripsi di video ini. Tinggal copy saja. Kita paste di bagian koneksi.db _db. Nah, jika teman-teman lihat dan save, kita tentunya harus diawali dengan tag PHP terlebih dahulu. Seperti ini. Dan kita coba rapihkan sedikit. Dan untuk database-nya sendiri kita akan sesuaikan, yaitu latihan RESTful API. Kita coba ubah saja bagian ini. Latihan RESTful API. Teman-teman bisa ikuti untuk scriptnya. Ini untuk pendeklarasian dari server, user, database, password, dan ketika salah koneksi tersebut maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu untuk membuat suatu script yang menampilkan semua data. Tentunya kita sudah mempunyai 2 data. Kita akan coba tampilkan untuk keduanya. Untuk cara menampilkannya sendiri, teman-teman bisa copy untuk bagian ini. Dan akan saya jelaskan. Kita tampil all. Oke, kita buat dulu tag PHP. Selanjutnya kita paste. Nah, di dalam file tersebut tentunya terdapat require once, yang dimana ini digunakan untuk memanggil, yaitu ..2, yaitu karena ini di dalam folder produk, maka ini akan keluar dulu dengan menggunakan titik 2, lalu masuk ke dalam folder config dan mengakses file koneksi db.php. Oke, seperti ini untuk codingannya. Ini merupakan query pemanggilan dari table, yaitu dengan nama produk. Kita save. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk mendapat di sini kita akan menggunakan Postman. Teman-teman jika sudah menginstalnya bisa langsung digunakan, dan jika belum menginstalnya teman-teman dapat menginstal aplikasi Postman terlebih dahulu. Oke, saya buka saja karena sudah melakukan instalasi dari aplikasi Postman. Kita tunggu. Dan untuk menampilkan all data, tentunya kita akan menggunakan metode dengan nama get. Kita tunggu sampai aplikasi Postman ini sudah siap. Nah, di sini sudah terbuka untuk aplikasi Postman. Kita akan membuat suatu workspace baru, new collection, dengan nama latihan RESTful PHP. Nah, di sini kita buat satu get request dengan nama get all. Oke. Lalu di URL ini teman-teman bisa ikuti nih. Untuk penulisannya yaitu kita akan menggunakan localhost, lalu kita panggil folder, lalu kita akses file PHP-nya. Kita coba localhost. Karena saya sudah dirubah untuk servernya jadi 8019. Untuk teman-teman secara default pastinya dengan 8080. Lalu diakses nama foldernya yaitu belajar RESTful PHP.
belajar RESTful PHP, dan selanjutnya akan mengakses produk, kita tulis, dan file API tampil all.php. Kita bisa kembali, maka jika berhasil nanti akan mengembalikan respon seperti ini. Nah, karena di sini terdapat perintah dengan nama JSON encode. Ini kita coba di Postman, yaitu dengan send. Terdapat error. Kita coba cek terlebih dahulu untuk errornya. Di sini terdapat errornya satu baris, yaitu dengan, nah di bagian ini ada sedikit kesalahan di website, yaitu kita ubah bagian ini dengan tanda panah. Lalu kita save ulang dan sudah tidak ada error. Selanjutnya kita coba lagi. Di sini juga terdapat error, yaitu dengan keterangan database. Oke, kita coba cek di bagian koneksi dan kita samakan nama databasenya terlebih dahulu. Apakah sudah sama? Latihan RESTful API. REST. Nah, ternyata kurang huruf T, teman-teman. Kita save dan kita coba kembali. Send. Nah, kita sudah berhasil untuk menampilkan data dan kita akan mengubahnya dengan menggunakan respon JSON. Kita sudah berhasil untuk menampilkan data dengan all. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data, salah satu data yang kita pilih, tentunya dengan menggunakan ID ya teman-teman. Oke, kita copy saja ini di dalam dan pastikan di dalam file berikut. Kita cari untuk tampil by ID, lalu kita buat PHP. Pasti di sini terdapat error karena ada sedikit keliruan di website. Kita coba ganti dengan tanda panah. Ini sudah teratasi dan kita akan coba untuk menjalankannya. Kita masuk ke dalam Postman dan kita akan buat suatu request, yaitu get by ID. Kita coba copy saja linknya. Untuk getnya sendiri ini menggunakan metode get dan kita /1 untuk memanggil data dengan ID 1. Ini masih all, teman-teman. Kita ubah by ID. Di sini terdapat error. Jika kita cek kembali, ternyata harusnya di sini require once, dan kita coba kembali dengan JSON. Kita send. Di sini seharusnya menampilkan untuk penulisan dari ID-nya itu bukan seperti ini, tapi kita akan memasukkan key, yaitu ID dengan value-nya yaitu 1. Maka secara default akan menjadi seperti ini, tanda tanya ID sama dengan 1. Kita lakukan send dan kita sudah memperoleh data dengan ID 1, yaitu dengan nama produk Samsung dan tipe produk handphone. Jika kita coba dengan ID 2, maka kita send, maka akan menampilkan data dengan ID 2, yaitu Acer dengan tipe produk laptop. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke dalam website.
dan kita akan melakukan tambah data. Teman-teman bisa ikuti untuk codingannya. Copy, lalu kita pastikan di dalam file tambah data. Kita coba buat dulu ruang lingkupnya, kita paste dan kita cek terlebih dahulu dalam ini terdapat suatu tanda tanya ya teman-teman. Coba kita ganti jadi panah. Kita ganti menjadi sama dengan. Kita ubah menjadi tanda dan 2 kali ya. Dan untuk satu lagi juga sama. Ini terjadi karena text editor dari template di dalam website yang saya buat itu secara otomatis mengubah seperti tanda seperti panah dan juga simbol-simbol dan. Nah, untuk satunya lagi kita coba ubah. Ini masih terdapat. Dan ini satu lagi. Nah, jika sudah dan sudah tidak ada lagi yang merah, kita coba save dan kita akan melakukan tambah data. Jika teman-teman lihat untuk cara menambah datanya, yaitu teman-teman dapat melakukan pergi ke dalam body ya. Kita akan membuat baru dan ini di copy. Kita akan membuat add request dengan tambah data. Dan kita ubah post. Kita pastikan untuk linknya sendiri kita akan memanggil API tambah. Tambah.php. Untuk memasukkan datanya kita masuk ke dalam body dan di sini kita bisa menggunakan raw ataupun kita bisa menggunakan form. Kita akan coba menggunakan form. Dan untuk datanya sendiri yaitu yang pertama itu nama produk dengan value yaitu Redmi. Oke. Selanjutnya harga yaitu 1,5 juta. Dan selanjutnya itu terdapat tipe produk dan stok. Tipe produknya yaitu handphone. Stoknya yaitu 3. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan penambahan data. Kita send. Di sini respon yang diberikan yaitu ketika berhasil maka akan merespon sukses. Nah, kita sudah berhasil. Jika kita cek datanya di database, maka ini akan menampilkan 3 data. Nah, di sini terdapat Redmi. Dan jika kita akses dengan get all, maka akan terdapat 3 data. Kita ubah menjadi JSON dan sudah terinput. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk melakukan ubah data. Teman-teman silakan copy lagi skripnya dan perhatikan jika terdapat error untuk tandanya tadi. Kita ke edit lalu kita membuat lingkupnya. Kita pastikan dan kita cek. Nah, jika simbolnya seperti ini kita ubah menjadi tanda panah.
Dan selanjutnya untuk seperti ini teman-teman, kita untuk lebih cepatnya sendiri kita coba blok dan kita lakukan Ctrl D. Nah, otomatis dia akan mencari, lalu kita akan mengubahnya dengan tanda panah seperti itu, dan kita save. Kita sudah bisa menjalankan codingan ini. Dan untuk melakukan update-nya sendiri, teman-teman bisa perhatikan di dalam gambar, kita akan mengakses API edit, lalu kita akan menggunakan raw untuk mengeditnya, karena kita sebetulnya bisa menggunakan form, tapi kita akan mencoba mengimplementasikannya dengan hal yang berbeda. Misalnya kita copy terlebih dahulu dan kita save, kita close. Kita buat add request baru ya teman-teman, kita pastikan dan kita ubah menjadi put. Nah, di dalam pemanggilan filenya yaitu dengan API edit. Seperti ini. Lalu kita ke dalam body, raw, dan di sini kita akan membuat suatu array yaitu ID. Seperti ini teman-teman. Dan kita coba ubah dulu menjadi JSON. Ini ID titik 2, yaitu ID berapa yang akan kita ubah. Kita ubah ID 3 saja, yang tadi baru saja kita input. Lalu koma, dan di sini kita tuliskan nama produk. Untuk nama produk tadi karena Redmi yang kita buat, sekarang kita ubah menjadi Xiaomi. Ini Redmi 9 nih teman-teman. Selanjutnya data apa lagi? Yaitu harga, tipe produk, dan stok. Harganya kita taruh itu 25 juta ya teman-teman. Dan untuk tipe produk kita masukkan tetap sama, yaitu handphone. Dan selanjutnya stok yaitu 10, dan kita akan coba mengirimkan. Jika berhasil, maka dia akan menerima respon sukses. Oke, kita coba get all atau get by ID dengan ID 3 ya teman-teman. Kita coba send, maka kita akan melihat dan sudah teredit dengan nama Xiaomi Redmi 9 dengan harga 5 juta dan stoknya 10. Kita sudah berhasil untuk melakukan update RESTful API, dan selanjutnya kita akan melakukan delete, yaitu caranya cukup mudah. Kita kopikan saja, lalu kita pastikan ke dalam API hapus. Kita buat lingkup dari PHP, kita pastikan, lalu kita cari seperti biasa, seperti ini. Lalu kita Ctrl D, kita semuanya refresh, lalu kita ubah menjadi tanda panah. Nah, seperti berikut. Kita save, lalu kita jalankan. Untuk cara menjalankannya sendiri, teman-teman hanya tinggal mengedit atau mengakses ya file dari hapus. Kita save terlebih dahulu yang ini. Ini kita copy saja. Kita akan buat add request baru. Nah, di sini kita hapus data. Oke, kita enter. Lalu di sini pastikan, dan kita akan mengedit API hapusnya. .php seperti berikut.
Dan untuk mengeditnya kita akan menggunakan suatu key, yaitu kita bisa melakukannya di dalam body dengan menggunakan JSON, dan kita akan mencoba mengimplementasikannya. Kita buat menjadi JSON dan kita masukkan ID ketik 2 yaitu 3 ya teman-teman, dan kita ubah menjadi metode delete. Selanjutnya kita akan send data. Respon itu sudah berhasil. Kita coba get by ID dengan ID 3 lagi. Apakah di sini sudah tidak ada data nih. Dan kita coba get all. Ternyata datanya itu sudah menjadi 2 kembali. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk implementasi dari CRUD itu sudah selesai, dan ini merupakan cara bagaimana kita membuat secara langsung untuk dokumentasi dari RESTful API. Jika teman-teman sudah buat seperti ini, tadi kita belum diedit teman-teman, kita coba edit dulu untuk update data. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka selanjutnya kita juga bisa langsung mengenerate untuk hasil dari dokumentasinya. Kita view dokumentasi. Nah, maka secara langsung kita dapat melihat endpoint dan juga metode ataupun hasilnya yang kita gunakan. Itu seperti berikut. Dan bagaimana caranya untuk kita melakukan publish ke dalam website supaya orang lain itu dapat mengakses dari API yang kita buat. Nah, itu cukup mudah. Di bagian pojok sini terdapat tombol publish, kita klik. Dan kita tunggu sampai proses loading itu selesai. Karena di sini saya menggunakan Chrome untuk redirectnya, maka tentunya dalam Chrome ini biasanya terdapat suatu hambatan ya teman-teman ketika kita melakukan atau mengenerate dokumen dan mempublishnya ke dalam internet. Kita coba tunggu saja apakah berhasil atau tidak. Jika tidak, maka nanti solusinya adalah kita akan menggunakan web browser lain, yaitu untuk contohnya saya menggunakan nanti yaitu Microsoft Edge. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sedang proses untuk mempublish dari dokumentasinya. Jika teman-teman lihat, di sini sudah selesai untuk loadingnya, tetapi tidak muncul apapun. Karena mungkin ada kendala dari Chrome ini. Jadi kita akan mencoba copy saja linknya, dan kita buka di Microsoft Edge. Jika teman-teman mengalami kendala yang sama, teman-teman juga dapat membuka web browser lainnya untuk mencoba dari generate API ini. Kita pastikan untuk link yang sudah kita copy dan kita enter. Di sini sedang memproses nih. Kemungkinan besar dengan menggunakan Microsoft Edge itu support untuk publish dari dokumentasi dari Postman itu sendiri. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah berhasil nih teman-teman. Nah, di bawah ini terdapat suatu menu atau tombol yang dilakukan untuk mempublish dari collection yang kita upload nih ke dalam internet. Selanjutnya kita akan klik publish collection.
Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan publish. Maka tentunya kita akan diberikan suatu link yang dimana semua orang itu ketika mengakses link ini akan di-generate atau diarahkan ke dalam dokumentasi yang telah kita buat. Oke, jika kita copy dan kita paste, maka di sini sudah terdapat latihan RESTful API yaitu nama collection, dan di sini kita bisa lihat terdapat metode teman-teman ataupun endpoint. Nah, ini metode get, post, dan juga endpoint yang tadi kita buat. Jadi jika dirasa API yang teman-teman itu ingin dibagikan kepada yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan dokumentasi atau mengenerate dokumentasi secara publish. Nah, di sini untuk responnya nanti terdapat responnya itu di sini. Dan juga di sini juga terdapat suatu cara untuk melakukan update dan juga melakukan tambah data. Dan untuk tutorial kali ini mengenai membuat CRUD menggunakan RESTful API dengan PHP dan MySQL itu sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukainya dan dirasa bermanfaat, teman-teman bisa melakukan share ke teman-teman dan juga subscribe, like, dan komen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.